Oke guys, gue kali ini mau review motor SM Cup. Base-nya tuh dari SYM, produk Taiwan kalau nggak salah. Gue beli tuh di harga 21.800 tuh OTR 2020. Motor ini tuh klasik banget tapi dibalut dengan aksen-aksen modern. Sennya, lampunya tuh udah LED, udah ada ring angle gitu. Tapi belum proyektor ya, masih LED doang. Cuman bentuknya doang aja kayak proyektor gitu ya. Sennya udah LED juga, jadi kesan modernnya juga ada. Tapi walaupun selera lah, mungkin ada yang suka ada yang enggak. Karena biasanya kalau motor jadul tuh yang klasik gitu kan sennya tuh biasa bulat sesuai dengan lampu depannya nih. Nah terus di sini tuh ada buat dudukan keranjang gitu lah ya. Jadi bisa buat taruh keranjang atau enggak taruh apa. Harusnya ada jepitan nih, harusnya ada jepitan, cuman nggak ada. Ya akhirnya buat plat nomor doang nih. Kalau mau pakai keranjang juga bisa. Bannya tuh pakai ring 17, ukuran bannya tuh 70/90. Cuman kayaknya kurang oke deh bannya, mesti kita ganti juga. Kalau tubeless kayaknya bisa nggak sih? Harusnya bisa ya kalau tubeless tuh kita ganti. Nah dia pakai velgnya yang menurut gue sih bagus ya, oke banget. Kesan klasiknya tuh dapet. Dia pakai velg jari-jari rapet, makin nambah kesan klasiknya. Dia udah pakai shockbreaker depannya juga udah upside down. Untuk shockbreaker sih menurut gue terbilang empuk lah, empuk banget gitu loh, enak. Dashboardnya tuh dia udah pakai speedometer, masih jarum tapi ya biar kesan klasiknya dapat lagi gitu loh ya, balik lagi. Jadi ya di sini tuh cuman ada indikator bensin doang pas waktu udah mau habis dia nyala, sama sen kiri kanan, sama netral, dan lampu high beam juga ada ya di sini indikatornya. Terus ada juga tulisan H tuh kayaknya kalau nggak salah, kalau dia udah mentok giginya sampai 4 dia muncul tulisan H itu tuh. Dari depan tuh gue demen banget nih model spionnya yang bulat, nambah makin kesan klasiknya lah pokoknya. Apalagi dibaut dengan sama chrome gini nih, chrome depannya chrome, sini chrome, di depan spakbor sini juga ada chrome juga. Jadi klasiknya tuh menonjol banget gitu loh. Nah di sini tuh juga pencet-pencetannya tuh jadul banget, sampai begininya aja kayak bener-bener model tua deh, jadul semua. Nggak ada yang apa, cuman fitur-fitur sini juga nggak ada apa-apa lagi, cuman starter, sen doang, lampu. Ini tuh buat apa ya, lampu apa sih, bisa dibilang tuh lampu senja. Nah jadi kayak lampu senja nih tuh, ini bisa dimatiin nyalain. LED nih udah LED juga, warna jarum dia juga warna biru. Coba kalau warna putih ya, jadi lebih masuk lagi ya, serasi gitu ya. Gue cuman nggak suka aja sih sama handle-nya nih, hand gripnya nih, kayak aftermarket gitu loh, yang suka dijual-jual pinggir jalan gitu nih, yang 30.000, 35.000 gitu loh. Nggak tahu kenapa ya, mungkin dia mau masukin aksen chrome-nya gitu loh, jadi sih sama-sama silver, nyatu emang warnanya, cuman menurut gue kurang oke aja. Nah dari speedometer di bawah tuh dia ada kantong kiri kanan buat naruh receh ya, buat naruh apa kayak gitu ya. Nah dia juga dia ini charger. Cuman yang gue pikirin, kalau misalkan kita charger handphone di motor ini kan terbuka nih. Jadi kalau misalkan kita taruh handphone kurang safe aja, pasti gampang lah, tinggal dicomot doang. Itu doang sih. Nah ke bawah nih di sini dia ada stainless aluminium tuh, kayak di sini juga ada gantungan nih buat naruh barang, belanja, sayur. Oh mungkin ini buat ini ya, pengaman bodi ya. Jadi misalkan kalau naruh barang nggak lecet kena bodinya, jadi kena ini dulu ya. Mungkin bisa jadi. Bahas ke bodinya emang simple ya, emang namanya juga model klasik. Sini juga ada aksen chrome-nya yang nonjol, nggak tahu ini gue apa, cuman buat model doang kali ya. Di sini juga ada tulisan SM klasiknya. Untuk materialnya nih plastik semua ya, plastik, di depan juga plastik semuanya. Rantainya juga
ditutupin, jadi rapi gitu loh ya, kelihatannya rapi ya. Ban ukuran belakang tuh 80/90 kalau nggak salah. Sennya sama ya sama di depan, bentuknya juga balik lagi ke selera, karena kalau zaman dulu kan dia bulat nih, nempel di sini kan. Kalau ini ya emang model sekarang gitu loh, bentuk sennya kayak motor-motor baru kan sekarang modelnya kayak gini semua nih, LED. Nah, yang lucunya nih, joknya nih nggak pakai kunci, jadi tinggal kita flip aja ke atas. Tapi dia kalau kita isi bensin, tangkinya itu pakai kunci pengaman, jadi safe juga, jadi nggak mungkin dibuka-buka lah, walaupun ini ya bisa kebuka sendiri ya. Nah, yang belakangnya juga nggak pakai kunci. Di sini tuh ada tambang, tarik. Nah, udah kebuka nih dia. Di sini ada toolkitnya, tempat penyimpanan. Udah nggak ada bagasi, nggak ada apa, cuman bagasinya ada di dashboard doang depan buat naruh-naruh receh. Mungkin ada yang suka juga tanpa jok belakang, ada yang suka. Kalau menurut gue sih lebih prefer pakai ya, lebih enak aja gitu dilihatnya. Pasang lagi nih. Oh iya, untuk kenyamanan joknya nih, gue bilang sih depan lebarnya cukup. Kayaknya agak keras sih, kurang nyaman menurut gue, keras. Jadi kayaknya lebih enak kalau diganti nih joknya nih, depan belakang tuh apalagi keras. Kalau buat goncengan tuh kurang nyaman lah, kalau jarak jauh pasti bakal sakit tuh pantatnya. Jadi tambahin busa, sekalian ganti kulitnya nih yang dengan aksen-aksen kayak bermotif-motif gitu loh, jadi makin klasik tuh bentuknya. Apalagi kalau misalnya ganti warna coklat atau enggak warna merah marun tuh. Ini sekarang kita nyalain aja nih motornya. Nah, starter tuh mesti dipencet dulu nih remnya nih, dipencet kayak motor matic jadinya. Nah, agak digas dikit, jadi dia nggak langsung nyala, jadi kayak mesti terus gitu. Nah, kesimpulan nih dari motor ini nih yang gue pakai juga selama 2 minggu, deket-deket doang sih, cuman dari model nih, segi model dulu nih ya. Dari segi model, karena gue suka model ini nih, gaya klasik nih, menurut gue sih oke. Klasiknya dapet, aksen chrome-nya itu yang menurut gue tuh makin nambah bentuk klasiknya itu loh. Lucunya nih, gue pakai motor ini di jalan tuh sampai ditegur orang tuh. Ditegur bukan berarti gue selengan naik motornya ya, cuman ditegur, nanya gitu, "Mas, itu motor apa sih?" katanya. Motor dari mana gitu. Baik lagi ke selera ya, ada yang suka ada yang enggak. Kalau menurut gue udah oke banget gitu loh. Bentuknya juga oke, bentuknya tuh lucu gitu ya. Kalau untuk berkendara nih, yang gue udah pakai, walaupun gue nggak pakai jauh, makanya deket-deket aja. Satu, giginya rada keras. Iya, nggak tahu keras kenapa, bawaan atau mungkin kalau misalnya udah di servis jadi lebih better lagi, gue nggak tahu. Kalau misalkan kalau dari servis masih kayak gitu, mungkin emang bawaannya, karakter motornya seperti itu ya. Kedua, posisi ridingnya tuh kesini kayak deket gitu, kayak kurang majuan gitu loh. Dengan postur gua tingginya tuh 170 ya, kurang lebih ya. Menurut gua agak kayak kurang nyaman ya. Dibilang nyaman sih oke aja, cuman kalau misalkan yang tingginya di atas 170 mungkin ini bakal jadi kendala ya. Soalnya kan ini posisinya begini nih, lurus ini. Kalau enak kan lebih agak majuan lagi, jadi kaki nggak nekuk ke belakang gini, nggak kayak ini kan posisinya kayak nekuk ke belakang nih tuh. Kalau dengan sejajar dia lebih enak ya, sama remnya juga. Nah, untuk tarikan di motor di RPM rendah tuh narik gitu, kayak motor, kalau kalian tahu kayak motor Supra, kayak motor Revo. Nah, tarikannya hampir sama tuh kayak gitu tuh.
Jadi kalau misalkan operasi gigi 1, gigi 2 kita langsung narik enak. Cuman kalau udah di atas tuh tarikannya tuh agak lemot gitu loh. Kalau misalkan di RPM tinggi nih, ini getarnya tuh sampai ke tangan gitu loh. Jadi buat max nih gigi 4 nih, kita ngebut nih, getaran tetap ada, getaran sampai di tangan gitu, yang bikin kurang nyaman gitu. Tapi baik lagi ya, karena gue demen aja nih motor modelnya, jadi gue nggak mikirin kekurangan gitu loh. Oke guys, gitu aja review singkat gue nih tentang motor ini. Balik lagi ke kalian, seleranya gimana. Kalau misalkan kalian suka modelnya klasik gitu, bentuknya segala macam retro, kalian boleh lah beli nih motor, dibalut dengan gaya modelnya juga ya, dengan lampu LED segala macam. Kalau misalkan kalian nggak begitu, hanya suka aja ngeliatnya, tapi pengen beli buat dipakai hari-hari, gue rasa sih kurang ya, kurang aja gitu. Ada banyak yang lebih enak daripada motor ini loh, karena ini kan yang dijual kan hanya bentuk model klasik nih. Kenyamanan itu di nomor sekian kan. Kalau untuk nyaman sih masih banyak ya motor yang setara dia di harganya itu yang lebih nyaman gitu loh. Kalau menurut gue kan ini motornya gue demen klasik, unik gitu loh, jadi akhirnya gue beli aja. Oke guys, gitu aja ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan mungkin kedepannya gue bakal update lagi nih seputar motor ini juga. Mungkin gue bakal ganti ban, atau gue juga mungkin ganti joknya yang lebih bagus. Oke.